Bang, kenapa lu ngomong bahasa Indonesia lancar banget? Ya, karena dari dulu ya saya tuh makan tempe, makan tahu. Masih ada kayak seger gitu, belum panas, belum terlalu gerah, jadi enak sekali. Ini juga di taman kayak di hutan kan, tapi ada eli-eli seperti ini Mbak Bule. Saya mulai pelajaran bahasa Indonesia saya di negara bagian California pada 2021. Saya memilih bahasa Indonesia karena saya bertemu dengan orang yang berasal dari Indonesia dan menurut saya Indonesia sering dianggap biasa oleh orang yang lahir dan besar di dalamnya. Padahal, kalau ditarik sedikit ke belakang dan dilihat dari kacamata orang luar, negeri ini sebenarnya nyaris mustahil untuk tetap utuh. Bayangkan saja, satu negara dengan lebih dari 700 bahasa daerah, ratusan suku, ribuan pulau, dan sejarah yang sangat beragam. Di banyak tempat di dunia, perbedaan sekecil aksen saja bisa memicu konflik panjang. Tapi di Indonesia, semua itu justru hidup berdampingan. Selamat minum. What is it? Apa ini bang? Teh jus. Teh jus. Okay. Segar. Segar. Sejuk. Sejuk banget. Dingin. Dingin. Es. Okay. Selamat minum. I love Indonesian people. They are so nice and friendly. Andai angin mengulang sebuah masa yang tak usai, yang terlani si bumi hanya untukku. Terima bunga maafku, layu termakan egoku, meski ku tahu tak bisa. 好きな食べ物は Lauk asin jeung nasi liwet dicocol sambal di lebok. naon atuh? Kadaharan. おお、澄んだ人の特徴教えて。 Teu bisa ngomong henteu. 俺は澄んだasli. I come from the west side. Bagi banyak bule yang tinggal cukup lama di sini, hal ini terasa seperti keajaiban kecil yang jarang disadari. Mereka datang dengan logika negaranya masing-masing. Di Eropa, aksen bisa menentukan kelas sosial. Di beberapa negara, cara bicara bisa langsung mengundang stigma. Salah ucap sedikit, langsung dianggap aneh atau tidak berpendidikan. Tapi begitu mereka hidup di Indonesia, pola pikir itu pelan-pelan runtuh. Di sini, orang bisa bicara dengan logat Medan yang keras, logat Jawa yang halus, logat Timur yang lantang, dan semuanya diterima tanpa perlu merasa rendah diri. Tidak ada bahasa daerah yang dianggap lebih tinggi dari yang lain. Justru, perbedaan itu sering jadi bahan obrolan hangat dan candaan akrab. Bule-bule sering heran, bagaimana mungkin masyarakat dengan keragaman sebesar ini tetap bisa nyambung dan tertawa bersama. Jawabannya seringkali jatuh pada satu hal, bahasa Indonesia. Bahasa ini bukan bahasa yang memaksa. Ia tidak menuntut kesempurnaan tata bahasa. Salah struktur, salah imbuhan, logat masih belepotan, semua tidak masalah selama niatnya baik dan maksudnya sampai. Bahasa Indonesia terasa seperti jembatan, bukan pagar. Ia tidak dibuat untuk menunjukkan siapa yang paling pintar, tapi untuk memastikan semua orang bisa saling memahami. Ya, aku dari tahun papanya mau muncul. Terus gini, berdiri. Terus aku lompat. Sudah jadi? Udah. Warna apa? Hijau. Terus aku manjo-manjo. Terus aku juga naik motor cepat terus. Di mana macet? Ada di mana macet? Di dekat rumahku. Di mana rumahmu? Di sini dekat. Terus aku capek Masih bilang. banyak polisinya. Enggak, habis. Udah pulang mereka. Udah pulang. Siang. หลอนทอง หลอนทอง Soto. หลอนทอง Nasi lemak. nasi lemak. 1, 2, 3
Satu. Satu. Dawu, dua. Nika. Teng-tengan. 14 bag. 4 bucket. 14 kilo. Okay. You can drop together for check-in. Yes. Permisi, boleh saya latihan bahasa Indonesia sama kamu? Oh iya, boleh. Silakan duduk. Nama saya Fahril. Fahril. Ya, Fahril. Hari ini cuaca bagus, tidak? Cerah. Sunny? Sunny ya? You can speak English? Ya, a little bit. Oh wow, that's so cool. Kamu punya teman bule? Aku tidak punya. Tidak punya. Tidak punya. Mungkin kami bisa jadi teman. Oh iya, tentu saja. Oke. Kamu yang pertama. Do you want to come to my house? Di mana? Jakarta Timur. Oh, Jaktim. Oh, you know Jaktim? Yeah. Oh my god. Aku belum pernah ke Jaktim. Pertama kali. Assalamualaikum. Ada teman aku nggak apa-apa? Halo, nama aku Fabio. Alonso. No. Halo. Kalau namanya? Dikit malu ya. It's okay. Kamu harus mencobanya. Martabak telur. Oh, kamu butuh sendok? You don't use it? Ayo. Iya. Enak. Banget. Enak. Enak. Bukan potongnya. You can come, of course. Okay. Kirim lah. Semua ganteng. Ya, aku udah lancar bisa berbahasa Indo, guys. Udah banyak lancar. Guys, aku juga bisa berbahasa Inggris sedikit. Tapi bahasa Indo banyak lebih baik dengan bahasa Inggris. Serius. Australians in Bali, Indonesia. Selamat pagi, mate. Selamat pagi. English in Bali. Selamat pagi. Selamat pagi. American. Selamat pagi, bro. Selamat pagi. Itulah kenapa banyak bule yang awalnya malu bicara, akhirnya justru ketagihan belajar bahasa Indonesia. Mereka sadar, setiap kali mencoba bicara walau masih patah-patah, respons yang mereka terima bukan ejekan, tapi senyum. Bukan koreksi kasar, tapi bantuan. Mereka merasa dihargai hanya karena mau berusaha. Seorang ekspatriat asal Kanada pernah bercerita. Awalnya ia merasa aman karena mengira semua orang Indonesia bisa bahasa Inggris. Tapi setelah beberapa bulan, ia justru merasa ada jarak. Sampai suatu hari, ia memberanikan diri bicara bahasa Indonesia di warung. Kalimatnya berantakan, logatnya kaku. Tapi reaksi yang ia dapat membuatnya terdiam. Penjualnya tertawa ramah, menjawab pelan-pelan, dan sejak hari itu, obrolan mereka selalu terasa lebih hangat. Dari situlah ia mulai jatuh cinta, bukan hanya pada bahasanya, tapi pada rasa diterima yang mengikutinya. Cerita seperti ini bukan satu dua. Semakin banyak orang asing yang mengaku, bahasa Indonesia membuat mereka merasa menjadi bagian, bukan sekadar tamu. Mereka tidak perlu menjadi sempurna untuk diterima. Cukup hadir dan mencoba. Belanda. Iya. Oh, makasih. Ini cabai sama telur. Fillet berapa ya? Setengah kilo. Dada filletnya ya? Iya. Yang ganteng kayak saya ya? Ini untuk menantu pertama. Berapa itu, Pak? Limpas ya? Iya. Tadi kan setengah kilo ya? Iya. Jangan kasih bayar ya. So, how do you say, can I have ikan bakar? Ikan bakar. That's a grilled fish. Yeah, but how do you say, can I have? How do you order? Saya mau order ikan bakar. Ikan bakar. Saya Order is the translation. Saya mau saya mau pecan ikan bakar. sorry. Oh my god. Saya Mau pesan. saya mau pesan ikan bakar. Saya mulai pelajaran bahasa Indonesia saya di negara bagian California pada 2021. Saya memilih bahasa Indonesia karena saya
bertemu dengan orang yang berasal dari Indonesia dan menurut saya mereka selalu ramah hati dan bijaksana dan selalu bahagia dan saya pikir negara ini menarik sekali dan saya mulai pelajaran bahasa Indonesia. Mungkin bahasa Indonesia belum menjadi bahasa internasional yang dipelajari massal di dunia. Tapi justru disitulah kekuatannya. Ia tidak datang untuk mendominasi. Ia datang untuk menyatukan. Di saat dunia makin seragam dan saling bersaing, Indonesia menunjukkan bahwa keberagaman bisa dirawat tanpa harus saling mengalahkan. Indonesia mengajarkan satu hal sederhana, tapi mahal nilainya. Kita bisa berbeda tanpa harus berjarak. Kita bisa global tanpa kehilangan lokal. Dan semuanya dimulai dari bahasa yang merangkul, bukan menekan. Sekarang giliran kamu. Bahasa daerah apa yang kamu kuasai selain bahasa Indonesia? Atau pernahkah kamu merasa justru lebih nyaman ngobrol pakai bahasa Indonesia dibanding bahasa asing? Tulis di kolom komentar. Seorang wanita turis tak bisa berhenti tertawa karena pemandu gunung asal Indonesia ini. Saat pemandu tersebut menawarkan tambahan nasi, ia menggunakan bahasa Inggris. Namun cara bicara pemandu justru membuat para turis tertawa. Correct. Mungkin Mbak Bule mengira diajak balapan kali ya, anjay. なんでスンダ語流暢なの Pan mau dicarikan ku si mama keluar bahasa Sundana jadi apal. Kunaon? なんで Mun pakai bahasa Sunda mah jadi dadana lega cenah. 支援はtu. 怖っ Kenapa kamu pengen dimarahin pakai bahasa Sunda? LINE キットはtu. Sugante hayang dicarikan pakai bahasa Sunda, kamu mau pan cieun-cieun masalah wae. Nya. Halo. Halo. Apa kabar? I'm from Indonesia. Pardon. Apa kabar? Mantap anjing. By the way, kamu udah lama ya nggak pulang kampung? Pulang kampung? Gue orang sini ya, Ge. Orang sini? Apaan sih? Tempat asal kamu? Kampung mana sih? Amerika, Usyara. Kebanyakan nonton TikTok anjir. Kamu kan bule, kamu tuh harusnya ngomong bahasa Inggris. Bukan kayak bocah Betawi anjir. You mean you want me to talk in English like this? Well, what do you want to ask? What do you want to talk about? Kayak punya dua kepribadian anjir kalau lagi ngomong bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Ya udah, kapan kamu mau pulang kampung? Ke Amerika bukan Amerika. Back to America? No way. There's no, what's it called? Bajawa. Murid aku tahu bahasa Indonesia. Aku belum mengajarin tapi udah lancar. Tuh. Aku sayang, kami juga sayang, tapi saya tidak bercanda. Kayaknya gue tahu kenapa banyak bule mau belajar bahasa Indonesia. Karena pas mereka belajar, mereka sadar bahasa Indonesia gampang banget. Kita bandingin sama Inggris dan Spanyol nih ya. Kata ingin misalnya. Bahasa Inggris jadi want, bahasa Spanyol jadi querer. Kalau ditambahin subjek, saya ingin, dia ingin. Gak berubah tuh inginnya. Kalau di bahasa Inggris, jadi I want, she wants. Udah berubah tuh. Bahasa Spanyol lebih parah lagi. Dari querer jadi yo quiero, ella quiere. Gak konsisten, gak kayak bahasa Indo. Bahasa formal kita tuh gampang asli. Gampang. Sampai mereka sadar gak kepake di bahasa sehari-hari. Karena kata saya ingin berubah jadi gua mau. Udah tahu kata mau, berubah lagi jadi pengen. Udah tahu pengen, berubah lagi jadi BM. Dia ke Manado, berubah lagi jadi suka. And that's just one word. Good luck figuring out the rest. Penjual bull di Swiss lancar bahasa Indonesia. Ngomongnya pakai bahasa. Seperti ini, Pak Isa? Yes.
Jadi tinggal di Bali. Lagi bahasa teman. 2 tahun ya? 2 tahun ya? Gimana makanan Indonesia gimana? Enak? Oh, enak sekali. Murah ya? Iya, murah dan Dia 2 tahun di Bali. 2 tahun di Bali ya, Mas. Keras. oh, enggak, tapi enggak mau. Ya, oke. Oke. Seperti ini? Ya. Mau lagi? No. Tapi 2 tahun Ini semua ya? lumayan lancar ya bahasanya? Iya.